Ya pemirsa, meriahnya perayaan HUT Partai Golkar ke-58 tahun semalam memang ternyata bukan hanya seremoninya saja disorot, tapi adalah pidato dari kedua tokoh, mulai dari pidato politik dari Ketum Partai Golkar, bahkan juga pidato dari Presiden Joko Widodo yang hadir di sana, bahkan memberikan dalam istilahnya sedikit wejangan pemirsa ya. Ada poin-poin yang menjadi sorotan mulai dari Partai Golkar sendiri yang mengatakan bahwa sudah punya tiket nih premium untuk mencalonkan orang menjadi capres dan cawapres. Kalau gabung bisa jadi tiket VIP. Atau juga Presiden Joko Widodo yang memang tidak secara letterleh menyindir tapi memang menyebutkan ayo jangan buru-buru untuk umumkan capres tapi juga jangan kelamaan. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini di Studio TV One. Bang Kodari sudah bersama saya. Dan ini pengamat politik kita pemirsa, dan Bang Bestari Barus dari Partai Nasdem juga sudah bersama saya di Studio TV One. Saya juga punya narasumber mulai dari Kang Aceh dari Partai Golkar, Pak Nursirwan dari PDIP. Saya masih menunggu dari Gerindra Bang Ferry Juliantono. Sebelumnya saya mau ke yang punya acara dulu ini, Kang Aceh. Luar biasa ya, perayaan semalam ini meriah didatangi oleh para ketum partai-partai, presiden pun hadir, banyak sekali memberikan pesan di sana sampai selesai. Jadi bukan meninggalkan acara di tengah acara ya, luar biasa. Tapi saya mau menyoroti pidatonya Pak Erlangga dulu dong pastinya itu. Apa sih maksudnya? Bahwa Partai Golkar sudah punya tiket ibarat nonton bola premium. Tapi kalau yang lain pada mau gabung jadi VIP, ngajak gabung kah? Seperti apa Kang Aceh? Iya, memang kita sudah memiliki komitmen ya, 3 partai politik yaitu Partai Golkar, Partai PAN, kemudian Partai Persatuan Pembangunan untuk menyatukan diri di dalam satu koalisi yang disebut dengan Koalisi Indonesia Bersatu. Nah, koalisi ini dari sejak awal diniatkan ya sebagai koalisi yang ingin mengedepankan politik gagasan ya, politik yang menyatukan, dan kita memang ingin menghindari apa yang disebut oleh Pak Erlangga sebagai polarisasi politik. Nah, karena itu tentu kita melihat ke depan bahwa 2024 sesuai dengan ketentuan undang-undang bahwa pencalonan presiden itu harus ya, mendapatkan dukungan 20% dari pemilik kursi di parlemen atau 25% dari suara. Ya. Nah, kami melihat bahwa membangun Indonesia ini tentu selain karena keharusan menurut undang-undang, juga ya perlu semua bisa menyatukan diri dalam satu sinergi untuk membangun bangsa. Dan itu koalisi Indonesia Bersatu memiliki keterbukaan untuk ayo kita bersama-sama membangun negeri, dan jika sama visi misi apa yang telah pernah dipaparkan oleh Koalisi Indonesia Bersatu, kita memiliki program yang disebut dengan program akselerasi dan transformasi ekonomi nasional. Baik. Yang merupakan gagasan yang dirumuskan secara bersama-sama dengan ketiga partai politik tersebut. Tentu kami masih sangat terbuka ya. Oke. Nah, karena itu itulah yang kami kedepankan. Kang Aceh, sesuai dengan judul saya, Pak Jokowi kan juga dalam pidatonya sempat menyinggung supaya jangan terlalu terburu-buru dalam menentukan capres dan cawapres atau berhati-hati. Nah, Partai Golkar masuk dalam kategori yang sudah mulai terburu-buru atau bagaimana? Ya, saya kira pesannya jelas dari Presiden Jokowi bahwa dalam konteks kita menghadapi tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini, apalagi tahun depan kita ada ketidakpastian ekonomi global, dan karena itu memang kita memerlukan ya figur-figur yang memiliki kompetensi dan pengalaman, itu yang disebut secara tegas oleh Presiden Jokowi ya, untuk beliau menganalogikan ya antara satu pilot ya, satu pilot yang berpengalaman gitu ya, tetapi tidak gampang untuk menjual diskon gitu. Tapi ada satu pilot yang menawarkan tiket bisnis dan ada diskon gitu ya. Padahal itu ya tentu tidak masuk akal gitu.
Ya. Nah, dalam konteks itu harus dipahami bahwa yang dimaksud menurut penafsiran kami terhadap apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa pemimpin ke depan Indonesia tentu bukan orang yang sembarangan, orang yang seharusnya memiliki kemampuan untuk membaca dan menyelesaikan berbagai macam persoalan bangsa. Oke. Nah, tidak sembrono dalam pengertian bahwa ya kita jangan dulu tertulis-tulis. Kenapa? Karena pemerintahan ini masih 2 Kang tahun. Aceh. Ya. Jadi Kang Aceh berarti lebih ke pilot yang pertama atau pilot kedua ini kalau Partai Golkar? Ya tentu kita harus Oke. realistis Baik, dalam baik, menghadapi baik. bangsa ini. Iya, oke. Kita Kalau harus pilot yang pertama dong. Oke, jangan orang yang gampang. saya tangkap. Ya, Partai Golkar berarti kalau misalnya lebih mirip pilot pertama. Kalau Partai Nasdem seperti apa? Kan sudah punya capres ini. Pilot kedua kah yang obrol-obrol kelas bisnis bagaimana? Ya, pertama saya mengucapkan selamatlah kepada Partai Golkar, Bung Aceh, HUT ke-58 ya. Sudah cukup usia Ya, itu sebetulnya 58. untuk menjadi panutan. Namun kalau kita bicara tentang apa yang disampaikan Pak Jokowi itu, kami Partai Nasdem tidak melihat bahwa itu ditujukan kepada Nasdem. Kenapa demikian? Bahwa Partai Nasdem ini dulu mengusung Pak Jokowi 2 kali, ya, secara lebih cepat daripada yang lainnya. Dan terbukti bahwa apa yang dilakukan Nasdem 2 kali berturut-turut itu menghasilkan Pak Jokowi yang prestasinya luar biasa untuk bangsa ini. Maka saya lebih berpikir bahwa apa yang disampaikan Pak Jokowi lebih kepada isyarat kepada partai Golkar dan kemungkinan karena ada disebut-sebut KIB untuk lebih apa lagi ya? Guyup. Lebih guyup lagi, kemudian mendalami lagi siapa yang akan diusulkan. Nah tadi kan dikatakan Nasdem sudah punya calon. Iya. Insya Allah, alhamdulillah memang kita sudah launching juga ya Pak Anies Baswedan. Walaupun memang ada bermacam-macam tanggapan yang sering kita dengar, Pak Anies mengerjakan ini. Itu kan cuman melanjutkan apa yang dikerjakan Pak Jokowi. Pak Anies menyelesaikan ini. Itu kan apa yang melanjutkan apa yang digagas oleh Pak Jokowi. Oke. Sampai akhirnya kita berpikir begini, sebetulnya siapa sih yang paling cocok untuk menggantikan Pak Jokowi? Ya orang yang mampu melanjutkan pekerjaan Pak Jokowi. Jadi Anies Baswedan itu yang paling cocok menurut kami. Saya kira itu. Oke. Makanya kita calonkan. Oke. Sesaat lagi saya mau tanya kepada Pak Nusirwan, bahkan memang sindirannya bukan yang supaya berhati-hati dalam menentukan capres dan cawapres, tapi juga jangan kelamaan. Ternyata Pak Jokowi juga nggak suka kalau kelamaan untuk menentukan capres dan cawapres. Bahkan saya juga akan tanya kepada Bang Kodari di sini, apa sih maksud pesan Jokowi tersebut? Sesaat lagi.